أجمعين وإلى حضرته خصوصا للمصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن أمة البنتاني تبسانا ويتبساهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata wal khamsu. Apalah yang ke 50 halaman 19. Baca kitab, usahain kita hal-hal kitab kuning, kitab salafiyah, kitab apa aja itu hadiah ke pengarang. Makanya saya selalu kata sama anak-anak saya yang buat pengarang kitab ini atau pengarang kitab ini ini apa nantinya mereka jadi saksi di hadapan Allah akan memberikan satu maunah sama-sama. Kalau Nabi memberikan syafaat, kalau para aulia Allah memberikan maunah. Maunah ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata wal khamsuna. Maqalah yang ke 52. Ini ada baris berapa kan? 1, 2, baris kedua halaman 19 paling ujung. Qala al-arifu billahi ta'ala. Masih yang berkata tuh al-arifu billah itu seorang yang ma'rifat kepada Allah. Siapa tuh Jinnun Misrik yang kemarin masih ya? Masih perkataan beliau. Al-arifu billahi ta'ala, siapa orang yang ma'rifat kepada Allah. Waqiyun, dia akan merasa ditawan, disandra. Apanya? Qalbuhu, hatinya. Artinya hatinya ada au amirillah. Artinya hatinya udah benar-benar terpaut sama Allah. Udah nggak ada yang lain, nggak ada rasa khauf, nggak ada rasa takut. Bahkan dijanjikan menghadapi kematian aja nggak takut. Kenapa? Karena hatinya udah terpaut sama Allah dan bahkan merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bahkan malaikat-malaikat itu datang sama dia. Sambil memberikan kabar, wala tahzanu, jangan engkau sedih. Kau tinggalkan anakmu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan suamimu. Wa basiru, aku datang mengabarkan surga telah menanti. Tinggal bekal kita yang kita siap. Kalau ukuran mati kita lari. Kenapa lari? Bukan saya ngomong, Allah sendiri yang ngomong. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta tafirruna. Katakanlah yang namanya kematian itu kalau kita bisa lari kita. Ngumpet. Ya, ngumpet kita. Sampai itu kematian datang sendiri, saking takutnya masker 3 lapis. Kamu orang di tanganmu. Padahal
di situ kebesaran Allah hilang tuh sama diri kita. Kita tertumpu sama masker. Padahal Israel mah mohon maaf, fi burujim musayyadah. Kita ngumpet di benteng yang kokoh juga tembus, apalagi masker. Masker bukan ngeremehin masker, bukan. Cuma kan syariat doang. Cuma kita harus jangan kebesaran Allah jangan sampai copot dari diri kita. Kita ini Omikron segala macam ini kok paspor segala macam. Tetap kita kebesaran Allah ada sama kita. Jadi masker kan jangan muka kita dicor aja dah. Ya udah tetap tembus sama Israel. Tinggal bagaimana kita menghadirkan kebesaran Allah. Kalau Allah hadir dalam diri kita, Allah bakalan singkirin itu semua. Zakiyun, dan orang yang makrifat itu cerdik dia. Zakiyun, orang yang makrifat itu cerdik dia. Wa amaluhu zakiyun, ada pakai zai, ada pakai zal, gitu ya. Hati-hati tuh. Mengerti. Kalau pakai zal itu cerdik, cerdas. Tapi kalau pakai zai, zakiyun, artinya suci. Beda tuh. Padahal sama doang, cuma beda doang itu. Zakiyun, cerdas, pintar. Orang yang ma'rifat sama Allah itu cerdas dia. Hatinya nggak pernah dusta, hatinya selalu bersih, nggak pernah dusta. Sebab yang sekarang-karang ini banyak. Kenapa? Karena padahal mohon maaf, kemarin udah saya sampaikan satu hadis yang dahsyat. Atuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Ya Rasulullah, apakah Allah akan hancurkan satu kampung? Apakah Allah akan hancurkan satu negara? Wa fiha salihun, sementara di negara tersebut, di kampung tersebut banyak orang-orang yang soleh. Banyak kan kiai di negara kita, banyak kiai. Bahkan kiainya jadi umaro. Bagus kalau kiai jadi umaro, ataupun umaro jadi kiai, bagus. Kalau kiai jadi umaro, harusnya pandai menata negara agar negara ini baldatun thayyibatun warabul ghafur. Harus seimbang. Kita bersyukur wakil presiden kita seorang kiai. Mudah-mudahan kita terhadap ini bisa nata. Ya. Kenapa? Karena itu doktrin kita, itu masukan kita, pesan kita, pesan Allah yang ada dalam diri kita. Untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebab kesolehan kita, ibadah, rajin wiridan, rajin tadarus, rajin puasa Senin Kamis, rajin, itu nggak menjamin keselamatan kita, nggak menjamin keselamatan kampung kita. Kalau kita belum bisa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, kenapa sih umat Islam selalu bikin gaduh, kan gitu ya? Sekarang yang demo 212 ini siapa? Islam kan? Gak ada orang yang lain-lain demo. Demo di anu, siapa tuh? Orang Islam. Saya bilang, bukan umat Islam yang bikin gaduh, tapi pertanyaannya harus dibalik, Bang. Umat Islam yang dibikin gaduh. Bisa ngerti nggak? Bisa. Islam? Kenapa sih umat Islam selalu bikin gaduh? Bukan pertanyaannya itu. Saya balik ya, Pak. Umat Islam yang dibikin gaduh. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah sunatullah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Makanya saya katakan, jangan merasa terganggu kalau umat Islam sudah bicara tentang keadilan. Dan orang-orang yang terganggu kalau umat Islam bicara tentang keadilan, itulah orang-orang zalim. Kalau orang Islam bicara tentang kejujuran, pasti yang nggak jujur pasti terganggu. Ya, pasti panas kupingnya. Tapi orang yang udah jujur, kalau ada orang yang bicara tentang kejujuran, semakin berani dia. Kenapa? Karena ada dalil agama memberikan satu legitimasi, memberikan satu pegangan kalau dia benar. Dan kalau kebenaran itu tentang apa dalam hal kejujurannya, dia akan lebih berani lagi menentang ketidakadilan.
sekarang ini ada di tengah-tengah. Isi saat ini kita mohon maaf, Allahu a'lam. Terus wa amaluhu zakiyun, orang yang ma'rifat kepada Allah udah amalnya baik. Amalnya baik, terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai amal-amal yang baik. Langkah-langkahnya, ucapannya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, bijaksananya, zakiyun, suci, baik, jelas. Sholihun zaidun, selalu bertambah. Sholihun zaidun, amal solehnya senantiasa bertambah fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Makanya kita berusaha untuk menjadi cerdas agar bisa lebih mengenal Allah, dan tatkala kita sudah mengenal Allah, wa amaluhu Allahu taqi, Allah bakalan sucikan seluruh amal-amal kita. Susah emang Bu, tapi kita berusaha terus untuk ma'rifat kepada Allah. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, sudah enak, dan kita bakalan merasakan nikmatnya ibadah. Kita baru merasakan sekarang ibadah itu satu kewajiban, ya. Selesai aja sholat ya udah, tapi kita nggak merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau kita merasakan nikmatnya ibadah, Allah ada sama kita. Allahu Akbar. Dan pada waktu itu saya pernah kasih, sebelum kita takbir, Allahu syahid, Allahu hadir, Allahu najir, Allahu ma'in, Allahu mu'in, kan gitu ya. Allahu hadir, Allah hadir sama ya, Allahu hadir, Allahu nazir, Allah lihat. Terus Allahu hadir, Allahu nazir, Allahu ma'in, Allah ada sama. Enak tuh, Allah lupa tuh sama yang lain-lain. Enak gitu. Saya lupa emang jumlah bilangan rakaatnya. Tiga. Apa? Pikiran kita ya, lalu pada saat Allahu Akbar, di situ ulama-ulama soleh kullu ma siwahul asghar. Pada saat itu Allahu Akbar, kita nyatakan dalam hati kita semua yang selain Allah, kullu ma siwahul asghar, semua yang selain Allah. Dan yang lain-lain itu kalau kita udah merasakan seperti kayak gitu, Allah bakalan kecilin semua. Minta kita berusaha terus untuk bisa mencapai tingkatan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang benar-benar ditambahkan sama Allah. Ibadah yang model kayak gimana? Ibadah yang didasari dengan ilmu kita, dengan hati yang kita yang bersih ikhlas. Mata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita ikrar lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Engkau lah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku meminta tolong. Ibadah dulu, artinya kerja dulu kita, baru Allah kasih gaji. Ya, ini kebanyakan gaji dulu baru kerja. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah dulu kata Allah. Wa iyyaka nasta'in, aku bakalan tolong. Tinggal bagaimana kita menghadirkan Allah dalam ibadah kita, khudurul qalbi wa khudurul jawari. Hadirnya hati kita sama badan kita sama. Allah. Kan kalau kita kurang Allah, gue kira-kira kapan matnya ya? Selama kagak, kalian baru tahu. Allah. Ulangin lagi. Allah. Gak apa-apa. Kan kalau santri-santri itu, santri salafiyah takbir bisa lama Allah. Kalau santri saya nggak tahu pikirannya Allah, belum kirimin wesel lagi. Tinggal bagaimana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in